Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fendri Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya, sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Oke nih, temenin aku ya beraktivitas dari siang menuju ke malam ya teman-teman. Tapi ini hanya beberapa aktivitas aku aja ya, jadi nggak semua aktivitas aku masukkan ke dalam video. Nah ini diawali aku tuh lagi gunting-guntingin pewangi karena kalau nggak diguntingin tuh riweh banget ya. Kemarin pas habis belanja bulanan itu aku nggak sempat karena udah capek. Kemudian pas besok harinya tuh pas aku mau masukin pewangi itu ribet sendiri, mesti gunting-guntingin gitu ya, nggak langsung cak-cek gitu loh teman-teman. Nah kalau sudah digunting gini kan satset gitu ya pas dibutuhkan. Emang sih ribetnya pas awal tapi ya. Nanti pas dibutuhkan nanti bakal satset. Oh iya nih, kalian sambil ngapain nih? Sambil nonton videonya, sambil beraktivitas kah juga atau sudah rebahan? Aku temenin aja ya dari sini aktivitasnya. Semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Nah ini lanjut aja ya ke dalam videonya. Jadi sebetulnya aku tuh kayak bingung ya mau dubbing apa yang mau diobrolin. Karena aku tuh kayak nggak ada bahan omongan gitu loh teman-teman. Bahan omongan tuh dimaksudkan tips gitu ya. Aku tuh kayak nggak punya tips untuk yang aku mau bagikan. Jadi aku ngobrol aja ya ngalur ngidul di videoku ini ya teman-teman. Jadi semoga kalian enjoy aja nonton videonya. Nah ini guntingnya aku letakkan kembali ya ke atas dan ini aku letakkan ke laci yang sebelah sini. Kemudian nanti kita lanjut lagi ke aktivitas yang berikutnya ya teman-teman. Ini tuh aktivitas aku di hari Minggu kemarin. Jadi pas siang-siangan gitu, terus kemudian aku mau refill aja deh, karena kan sebelumnya aku belum sempat refill. Ini sebetulnya aku lagi cuci-cuci yang ada di sini ya, di wastafel ada beberapa piring. Terus kemudian tiba-tiba handphonenya mati teman-teman. Jadi nggak lanjut, kemudian lanjut aja ke aktivitas yang berikutnya. Ini aku mau ngerefill minyak goreng. Kan pas habis belanja bulanan aku nggak sempet ya, karena masih ada di botol sepertiga gitu loh teman-teman, 3/4 ya. Terus kemudian karena kan satu botol ini tuh ukurannya tuh sekitar kurang lebihnya tuh setengah kilo lebih. Kemudian ya. Ini kan aku bukan setengah kilo, setengah liter teman-teman, masya Allah. Setengah literan lah kurang lebih ya teman-teman. Ini karena kan aku belinya 1 liter, jadi untuk 2 botol cukup. Nah ini aku tuh pakai yang Sanko. Nah ini setelah yang botol yang pertama, kemudian beralih ke botol yang kedua. Sebetulnya aku bingung deh kenapa aku dubbing itu, aku bingung karena ini kan harus jelasin yang ada di video. Sebetulnya tanpa dijelasin pun kalian sudah ngerti ya apa yang aku lakukan ya teman-teman. Jadi ini aku pikirin dulu ya, aku tuh mau ngobrolin apa gitu ya teman-teman. Udah hampir setengah jalan aku tuh kebingungan ya mau ngomongin apa. Kadang-kadang itu kita nggak sadar ya, kita tuh suka membuat hidup kita tuh menjadi ribet sendiri ya teman-teman. Ya udah deh, gimana kalau kita sharing-sharing kenapa sih kita tuh nggak perlu membuat hidup kita tuh ribet gitu ya. Jadi beberapa hal kenapa hidupmu nggak perlu dibikin ribet ya. Jadi pertama, karena segala sesuatu berjalan sesuai isi pikiran kita ya teman-teman. Jadi misalkan kita ngerasa kerjaan ini tuh kayak ribet, susah, jadi akhirnya yang terjadi ya bener-bener ribet dan susah ya teman-teman. Kayak tadi pas aku guntingin pewangi gitu ya, dalam pikiran pasti aduh ribet banget gitu ya, 4 renceng digunting-gunting kayak males. Tapi kalau sudah kita kerjakan ya lancar-lancar aja teman-teman, malah mempermudah kita di step berikutnya. Kemudian yang kedua, semakin ribet kamu memikirkan hidup ini, semakin ribet juga jadinya nanti hidup kamu. Jadi daripada kita memikirkan ribet hidup kita gitu ya, jadi daripada kita berkeluh kesah, sibuk memikirkan betapa susahnya suatu tugas, jadi lebih baik disyukuri aja semua yang ada ya teman-teman, lakukan dengan hati dan mood yang bagus. Tadi minyak gorengnya udah aku kembalikan ya, kemudian lanjut aja aku mau nge-refill gula. Ini gulanya ada 2 kayak gini ya, 2 toples gini, karena ini kan 1 kilo ya. Ini toplesnya tuh kayaknya kurang dari 1 kilo. Aku mau ngubah tempat, tapi sementara itu dulu aja deh. Nah ini sebelum aku nge-refill tiba-tiba anakku datang, dia tuh mau minta maaf teman-teman, karena tadi sebelumnya tuh ngelakuin kesalahan. Terus tiba-tiba dia datang ke sini, terus aku elus-elus gitu ya, aku bilang jangan diulangi lagi gitu. Anak kalian gitu juga nggak sih, udah dinasehatin terus kemudian dilakukan lagi, nanti
nasihatin lagi, lakukan lagi. Oke, lanjut aja ya. Ini aku nge-refill gula ya teman-teman, karena kemarin juga nggak sempat nge-refill dan tinggal dikit banget. Nanti ribet gitu ya kalau misalkan Pak Su minta dibikinkan kopi. Oke, kemudian yang ketiga, semua akan selesai pada waktunya kok. Yang penting tetap usahakan yang terbaik untuk segala hal. Nggak semua apa yang kita lakukan itu hasilnya tuh bakal sempurna gitu teman-teman. Pasti di saat kita berproses itu ada kendalanya, ada kesulitannya gitu ya. Kadang-kadang itu aduh ini tuh susah banget, jadi akhirnya ribet sendiri ya dalam pikiran kita gitu ya teman-teman. Ya pokoknya kita usahakan aja apa yang ada sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, sesuai dengan apa yang kita bisa dan sesuai kapasitas kita aja teman-teman. Untuk hasilnya nanti pasti akan mengikuti. Jadi ya udah lakukan aja apa yang terbaik dari versi kita. Oke, lanjut aja ya. Di sini aku mau ngebersihin ini area sini karena penuh minyak ya teman-teman. Karena sebelumnya aku tuh habis masak sebetulnya, terus kemudian aku tuh nggak sempat ngelap-ngelap. Jadi aku ngelap-ngelap sekarang aja. Oke, berikutnya hal ribet itu selain merepotkan diri kamu sendiri, bisa jadi hal itu juga bisa bikin orang lain merasa kerepotan ya teman-teman. Jadi ketika kita tuh menghadapi permasalahan, tugas atau kegiatan gitu ya, ada kalanya itu pas kita ribet-ribet itu bikin sekitar kita tuh ikut pusing gitu ya, ikutan ribet. Padahal kan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada kerjaan yang kayaknya riweh banget gitu ya, bisa dibagi tugas gitu ya teman-teman, daripada kita malah uring-uringan bikin ribet sendiri, akhirnya orang sekitar kita tuh juga akhirnya pusing sendiri ya teman-teman. Jadi hidup gak perlu dibikin ribet ya, jadi percaya aja semua akan selesai pada waktunya selama kita mengusahakannya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya kok. Biasanya tuh kita tuh ribet karena omongan orang ya, jadi karena kita tuh memikirkan omongan orang gitu. Jadi kita tuh kayak memikirkan supaya gimana sih caranya orang itu seneng, orang itu happy gitu. Jadi kita tuh kadang nggak memikirkan perasaan kita sendiri ya teman-teman. Kadang kita tuh terlalu sibuk sama penilaian orang lain ya teman-teman. Jadi sebetulnya itu nggak baik juga ya. Membuat orang lain tuh bahagia, happy, menyenangkan orang lain itu juga bagus, berpahala juga ya teman-teman. Tapi kalau misalkan sesuatu hal itu membuat kita nggak nyaman, terus membuat kita malah jadi buruk gitu, lebih baik nggak usah dilakukan. Oke, ini lanjut ya. Ini aku masih lap-lap ngebersihin ini area dapur dan alhamdulillah ya udah selesai. Lanjut aja ke area meja makan. Ya pokoknya emak-emak gitu aja ya teman-teman kerjaannya, ngelap-ngelap gitu ya. Area ruang tamu, kemudian dapur, meja makan, ya area-area segitu ya tempat kerja kita. Terus kemudian aku lanjut aja nyapu, tapi aku nggak ngepel ya teman-teman. Ini karena pastinya kalau udah ngebersihin itu kayaknya ada aja ya kotoran-kotoran yang jatuh ke lantai gitu. Nih aku mau berbagi kata-kata santai tapi pasti. Ini aku nyontek ya teman-teman. Yang pertama, ini hidup ini bukanlah perlombaan ya. Jadi bersantailah sejenak dan nikmati prosesnya. Ya kayak kita nge-YouTube aja ya. Jadi YouTube itu kita bikin enjoy aja gitu ya. Terus kemudian kita konsisten aja. Jadi nggak usah ngelihat pencapaian orang ya. Pencapaian orang itu kita jadikan motivasi aja ya dan inspirasi. Jadi, tapi jangan bikin kita tuh kayak menyiksa diri gitu ya. Jadi kayak tertekan gitu. Kemudian yang kedua, terkadang bersantai adalah langkah terbaik untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, Nani lanjut aja ke dalam video. Jadi ceritanya tadi aku habis beres-beres tadi, aku tidur ya teman-teman. Karena sebelumnya Pak suami juga lagi tidur, terus kemudian aku suruh anak aku tidur, akhirnya kita bertiga tuh tidur. Nah pas aku bangun sore-sore, itu aku ngeliat telur kan habis ya, aku teringat ya tinggal 1 apa 2 di kulkas. Nah Pak suami itu lagi pergi, aku nggak tahu ya pergi kemana ketika itu. Jadi aku beli telur di tetangga aja gitu ya, sekilo. Ini sekilo tuh 32.000 teman-teman, kemarin aku beli. Kemudian ternyata pas pulang-pulang Pak suami juga beli telur. Aku tuh nggak bilang ya, nggak WA, nggak apa gitu ya. Ternyata Pak suami juga nggak WA, nggak apa gitu. Pak suami tuh ternyata abis potong rambut teman-teman. Sekalian dia beli telur karena dia ngelihat di kulkas tinggal 2. Jadi tinggal 2 teman-teman telur aku. Pak suami beli telur 20.000. Jadi ya udah akhirnya kita stok telur kita melimpah teman-teman.
Nah ini gara-gara telur melimpah akhirnya aku bikin telur aja. Nah ini aku tuh cuma bikin telur 2 aja sih teman-teman. Aku dadar tuh di sini. Sebetulnya aku mau bikin dadar telur yang ala-ala Korea itu, tapi ternyata bahan-bahannya tuh nggak ada, kayak wortel segala macem. Aku betul mau ngasih kayak daun bawang, daun terus begitu bawang bombay. Tapi ini aku pikir-pikir buat anak aku makan, jadi dia tuh kayak nggak mau ya dibikin ribet. Jadi cuman maunya telur aja teman-teman polosan. Nah ini aku juga tadi bikin ribet hidupku sendiri ya, pakai supit segala. Jadi ya udah berantakan kayak gini. Ya udah deh teman-teman, makanya ya hidup tuh nggak usah dibikin ribet ya, pakai sendok aja. Aku pernah ya bikin ala-ala Korea di sini dan hasilnya tuh lumayan. Nah ini udah berantakan banget, tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting rasanya ya teman-teman. Oke nih lanjut aja ya, aku mau berbagi kata-kata lagi. Nah yang berikutnya apa ya, bersantai bukan berarti berhenti berusaha, tetapi justru cara untuk mengisi ulang energi dan semangat gitu teman-teman. Jadi kita boleh ya berhenti sejenak, tapi jangan kebablasan ya. Oke nih pakai ala-ala dipotongin ya teman-teman. Padahal cuma dadar telur, tapi ya nggak apa-apa ya, biar happy aja ya maknya. Ini aku taruh sini. Kemudian nih aku kasih makan anak aku, tapi nggak aku masukkan ke dalam video ya teman-teman. Kemudian teruslah bersabar karena setiap usaha akan membuahkan hasil. Pokoknya apa yang kita usahakan tuh insya Allah pasti ada hasilnya teman-teman. Percaya aja ya. Entah itu hasilnya sedikit, entah itu hasilnya banyak, entah hasilnya tuh gak kelihatan gitu ya. Kadang-kadang itu kita nggak kelihatan gitu ya, itu ada hasilnya, tapi orang lain tuh ngeliatnya kita tuh ada hasilnya gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut aja ya, di malam harinya aku itu mau ngerapiin ini kamar. Ya Allah ini kayak ini ya, berantakan banget teman-teman. Jadi tempo hari tuh ada yang komen ya di salah satu video aku, dia bilang kamarku ini nggak estetik gitu ya, kamar kayak gini nggak estetik dan segala macem lah, aku lupa ya kata-katanya. Emang bener sih nggak estetik, Masya Allah. Ini pokoknya kamarku ini udah berantakan ya, banyak banget tulisan coretan cinta dari anak aku. Tapi alhamdulillah sekarang anak aku udah gak coret-coret dinding. Mungkin aku ada rencana mau makeover kamar, tapi belum tahu ya kapan. Nah ini aku lagi ngajak anak aku untuk ngeberesin mainannya, sekalian aja aku mau ganti spray. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan pemandangan kamarku ini nggak baik ya buat penglihatan kalian. Gak usah ditonton aja ya kalau kalian nggak nyaman ya nontonnya. Nah ini aku mau ganti spray aja sama yang warna hijau ini. Aku cepetin aja ya biar nggak durasinya nggak panjang. Nah ini tadi anak aku tuh pokoknya apa yang emaknya kerjakan dia tuh mau ikut campur gitu loh teman-teman. Jadi mainan udah beres, sekarang ke spray ya teman-teman. Kadang-kadang itu anak aku suruh keluar aja biar aku tuh nggak makin ribet. Tapi ada kalanya aku libatkan kayak gini ya, jadi biar dia itu nggak ngerasa dicuekin gitu loh teman-teman, kayak nggak bernilai gitu. Padahal mungkin dalam hati pikiran anak kecil tuh kan ada aku bisa bantuin gitu, mungkin ya aku bisa kok ma, aku bisa gitu ya. Ya udahlah, ada kalanya ya udah kalau misalkan dia mau terlibat aku libatin ya. Ini aku suruh lipat sarung bantal dan sarung guling. Tapi nanti kalian bisa lihat ya hasilnya. Tara. Oke teman-teman, sepertinya video juga mau berakhir. Terima kasih ya sudah nemenin videonya dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya, semoga bisa menghibur hari-hari kalian. Maafin ya kalau ada perkataan, perilaku yang kurang sopan selama di videoku ini ya teman-teman, karena kan aku cuma manusia biasa aja ya. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya di next video di lain kesempatan. Ini tadi dari yang bingung mau ngobrolin apa, akhirnya kita ngobrolin ngalor ngidul juga ya teman-teman. Semoga obrolannya itu ada hal yang bisa diambil. Nah ya, ini teman-teman. Aku lanjut aja lipet. Tadi kan digulung-gulung aja ya sama anak aku. Nah ini aku lanjut lipet aja. Ini biasanya sih kalau aku spray itu biasanya aku laundry teman-teman. Karena aku bingung ngejemurnya di mana. Aku cuma nge-laundry spray aja ya. Jadi yang lain-lainnya tuh aku cuci sendiri. Kemudian ini aku lipet dan mau aku masukin ke dalam kresek. Kalian gimana nih aktivitasnya? Apakah berjalan lancar? Yang punya toddler gimana nih kabarnya? Toddler 1 aja kayak gini ya. Gimana kalau 2, 3, dan 4? Ya udah dinikmati aja ya teman-teman.
Oke, sampai sini dulu ya. Nih anak aku sudah menikmati kasurnya. Sampai ketemu lagi ya. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.